Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ramadiana ADK SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila dan teman-teman sekalian. Saya perwakilan dari kelompok 7 yang bertugas sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi ini. Kelompok kami terdiri atas saya sendiri, Monika Dwi Arum, Marliana Johan, Mariatus Soleha, Meta Cahyaning Tias, dan Mira Lindra Utami. Kelompok kami akan menyampaikan materi tentang Pancasila dan etika politik. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Mira Lindra Utami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mira Lindra Utami. Saya akan menjelaskan tentang pengertian etika dan etika politik di Indonesia. Pengertian etika. Etika sendiri lahir dari bahasa Yunani ethos yang artinya tampak dari suatu kebiasaan. Kemudian etika sendiri mempunyai arti secara umum, aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Kemudian ada pengertian etika dari beberapa ahli. Yang pertama ada dari Profesor Dr. R. Swedarga Poer Bakawajo. Ia memberikan definisi bahwa etika adalah suatu ilmu yang memberikan arahan, acuan juga pada suatu perilaku atau perbuatan manusia. Ya, etika politik adalah filsafat moral tentang dimensi politis kehidupan manusia atau cabang filsafat yang membahas prinsip moralitas politik yang lahir di Yunani pada saat struktur politik tradisional mulai ambruk. Dengan kata lain, merupakan prinsip moral tentang baik buruk dalam tindakan atau berpikir dalam berpolitik. Untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Monika Dwi Arum Handoko. Perkenalkan, saya Monika Dwi Arum Handoko akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai sistem etika. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Ada beberapa aliran etika yang dikenal dalam bidang filsafat. Sebelum melanjutkan ke macam-macam etika yang ada dalam bidang filsafat, saya akan menjelaskan apa sih filsafat itu sendiri. Filsafat merupakan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas, hukum, dan sebagainya. Dan di sini ada 3 etika yang termasuk dalam bidang filsafat. Untuk etika yang pertama ada etika keutamaan. Etika keutamaan atau etika kebijakan adalah teori yang mempelajari keutamaan atau virtu. Artinya, mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik atau buruk. Dan yang kedua, di sini ada etika teologis. Etika teologis yaitu teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran dan dilawankan dengan kewajiban. Dan yang ketiga ada etika deontologis. Etika deontologis adalah teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat. Di atas menjelaskan tentang teori etis. Apa sih teori etis? Teori etis yaitu teori yang mendasar pada etika dan isi hukum yang ditentukan berdasarkan keyakinan kita tentang mana sih yang adil dan yang tidak adil. Baik, untuk materi yang ketiga akan disampaikan oleh Meta Cahyaning Tias. Di sini saya melanjutkan materi perlunya Pancasila sebagai sistem etika. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika yang pertama dekandensi moral yang melanda kehidupan masyarakat terutama generasi muda sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Yang kedua,
Korupsi. Korupsi akan merajalela karena para penyelenggara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga, kurangnya perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Yang keempat, pelanggaran hak-hak asasi manusia HAM dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Yang kelima, kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, dan global warming. Etika Pancasila diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sebab berisikan tuntutan nilai-nilai moral. Untuk materi yang keempat akan disampaikan oleh Mariatus Solihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariatus Solihah, NPM 211600073 dari kelompok 7. Saya akan menyampaikan materi yang keempat, yaitu dengan judul Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik dalam Pancasila sebagai Sistem Etika. Nah, yang pertama saya akan membahas sumber histori. Histori ini adalah suatu cerita ya. Kalau kita perhatikan histori, berarti dia tentang cerita masa lampau. Ya, lampau. Berarti kalau lampau sejarah. Ya kan? Sorry, tulisannya tidak terlihat. Histori berarti lampau, sejarah. Nah, Insinyur Soekarno pernah mengatakan satu kalimat. Soekarno mengatakan satu kalimat, jas merah. Tahu singkatan dari jas merah? Ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Berarti sejarah ini sangat-sangat penting, mempunyai fungsi yang sangat penting dalam membangun kehidupan bangsa. Maka dari itu, implikasinya ketika materi Pancasila disampaikan dengan metode histori atau metode sejarah, menyampaikan sejarah masa lampau pahlawan-pahlawan kita dulu, itu diharapkan bisa mewujudkan kejayaan bangsa. Mahasiswa ini diharapkan bisa mengambil hikmah dari sejarah Indonesia, baik sejarah nasional maupun bangsa-bangsa lain. Jadi kita harus bisa mengambil hikmah. Nah, setelah itu, apalagi fungsi kita mempelajari sejarah, yaitu agar kita bisa menghindari perilaku yang bernuansa mengulang kembali kesalahan di masa lampau. Apa saja sih kesalahan pahlawan kita di masa lampau? Misal dulu perjuangan bangsa kita ini masih bersifat kedaerahan. Jadi masih menganut budaya kultural. Nah, selanjutnya apa efek dari perjuangan yang menganut kebudayaan atau kultural? Akhirnya kita mudah terpecah belah karena minimnya ilmu pengetahuan, gitu kan. Nah, selanjutnya apa saja kesalahan-kesalahannya? Yaitu kurangnya penguasaan kurang iptek. Ilmu pengetahuan teknologinya sangat kurang. Contoh utamanya selanjutnya yaitu sumber sosiologis. Oke, maaf jika tulisan saya tidak jelas. Ini adalah sumber sosiologis. Sosio adalah ilmu tentang manusia. Logis berasal dari kata logos, berarti ilmu. Berarti sosiologisnya apa? Ilmu yang mempelajari tentang kehidupan manusia. Kan sederhananya seperti itu. Nah, melalui mempelajari ilmu tentang kehidupan manusia ini, di dalamnya mengkaji juga tentang masalah sosial. Namanya kalau sudah membahas tentang manusia berarti membahas lingkupnya, sosialnya.
perubahannya, pembaharuannya dalam mengkaji struktur sosial seperti itu. Bukan hanya mengkaji struktur sosial saja, tapi mengkaji juga proses sosial dan perubahan sosial di masyarakat. Dengan disikapi secara bijaksana, tapi tetap mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Nah, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila ini bukan hanya ide atau konsep dari sesangat kurang. Contoh utamanya yaitu dalam bidang persenjataan. Dulu senjata kita sangat terbatas, bambu runcing. Ya kalahlah sama bangsa lain yang menggunakan tembak, pistol, dan lain sebagainya. Nah, kalah, kita hanya menggunakan bambu runcing. Dalam segi persenjataan saja kita kalah. Jadi diharapkan mahasiswa dalam kedepannya supaya bisa mengembangkan ilmu pengetahuan setelah mempelajari histori, sejarah bangsa kita. Berarti apa yang harus kita lakukan? Kita harus mempunyai cara yang modern untuk mengalahkan bangsa lain. Bukan hanya ide atau konsep dari satu orang saja. Satu orang, enggak. Tapi dari berbagai pendiri bangsa, tokoh-tokoh bangsa. Insinyur Soekarno, Bung Hatta, Muhammad Yamin, dan sebagainya. Jadi banyak. Bukan hanya dari satu orang, tapi juga dari para pendiri bangsa. Diangkat dari mana? Diangkat dari nilai-nilai kultural, nilai-nilai budaya Indonesia. Kemudian diproses melalui proses refleksi filosofis para pendiri negara Indonesia. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu sumber politik. Oke. Sumber politik. Oke. Dengan adanya pengadaan materi sumber politik, berarti mengambil materinya dari kehidupan politik Indonesia. Nggak jauh-jauh. Politik Indonesia yang diteliti. Nah, setelah mempelajari sumber politik dari kehidupan bangsa Indonesia ini, kita itu diharapkan mampu. Sangat diharapkan mampu. Kita siapa? Kita sebagai mahasiswa penerus bangsa. Mampu mendiagnosa itu apa sih? Menguak, memeriksa gitu. Dan memformulasikan. Setelah didiagnosa, dikasih formula. Formula itu berarti sebuah kalau dalam makanan tuh vitamin kan, ya kan, vitamin. Setelah dicari penyakitnya, lalu diberi solusinya dengan saran-saran tentang upaya kehidupan politik yang ideal, supaya kita bisa setelah kita melakukan diagnosa terus diformulasikan dengan harapan bisa mewujudkan kehidupan politik yang ideal. Seperti itu. Kita diharapkan mampu mendiagnosa atau memformulasikan saran-saran tentang upaya kehidupan politik. Jadi kita diharapkan setelah mempelajari politik, kita bisa memberikan saran, memformulasi. Jadi memberi sebuah inspirasi. Gimana sih caranya politik Indonesia ini supaya bisa menjadi lebih baik lagi. Itu gunanya kita mempelajari Pancasila dalam segi sumber politik. Nah, selanjutnya kita diharapkan juga bisa mengupayakan kehidupan politik yang ideal. Ideal itu bisa dikatakan sempurna. Ya, jika kita lihat
kehidupan politik bangsa negara Indonesia saat ini sangat-sangat kacau dan berantakan. Ini sangat-sangat perlu orang-orang yang terpercaya untuk menciptakan suatu sistem kehidupan politik yang ideal. Nah, untuk menciptakan sesuatu yang ideal tersebut, terdapat istilah ideologi politik. Jadi, untuk mencapai sesuatu kehidupan politik yang ideal, kita harus mempunyai landasan ideologi. Apa sih landasan ideologi politik? Untuk mencapai sesuatu kehidupan politik yang ideal, kita harus mempunyai landasan ideologi. Apa sih landasan ideologi politik? Yaitu himpunan nilai-nilai, kumpulan nilai-nilai ide, norma, kepercayaan, dan keyakinan suatu yang dimiliki seseorang atau sekelompok. Atas dasar bagaimana dia menentukan sikap terhadap kejadian atau problema politik yang dia hadapi, dan yang menentukan tingkah laku pilihannya. Nah, selanjutnya, secara spesifik, fokus kajian melalui pendekatan politik ini apa saja sih? Yaitu menemukan nilai-nilai, ide yang menjadi kaidah penuntun atau pedoman dalam mengkaji konsep pokok atau pedoman dalam politik yang meliputi negara, kekuasaan, pengambilan keputusan atau decision maker, kebijakan, dan pembagian sumber daya negara. Nah, Anda diharapkan bisa memberi masukan konstruktif baik pada infrastruktur atau politik atau suprastruktur politik. Sekian materi dari saya akhiri, maka akan dilanjutkan oleh rekan saya, kepadanya disilakan. Untuk materi kelima akan disampaikan oleh Marliana Johan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marliana Johan dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang Pancasila sebagai etika politik Indonesia. Etika politik Pancasila adalah suatu proses pengambilan keputusan dan kebijakan lainnya yang harus dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Sebagai suatu nilai, Pancasila memberikan dasar-dasar yang fundamental dan universal bagi manusia baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai tersebut kemudian dijabarkan dalam suatu norma-norma yang jelas sehingga merupakan suatu pedoman. Norma-norma tersebut meliputi norma moral, yaitu yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut baik maupun buruk. Norma hukum, yaitu suatu sistem perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Rumusan kunci etika politik Pancasila. Etika politik Pancasila ialah perilaku atau perbuatan politik yang sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, yang bersila ketiga, keempat, kelima, dan kesatu. Untuk menjabarkan rumus kunci tersebut ke dalam deskripsi yang cukup jelas mengenai etika politik Pancasila harus disesuaikan dengan keperluannya. Perbandingan antara filsafat politik komunisme, demokrasi, dan fascisme. Filsafat politik komunisme memandang individu manusia hanya sekedar nomor dalam keseluruhan hidup. Filsafat politik demokrasi memandang individu manusia teramat penting. Filsafat politik fascisme memandang manusia hanya sebagai unsur dari kebersamaan masyarakat manusia yang berwujud negara. Fungsi Pancasila dasar filsafat negara sebagai ideologi negara, yaitu cita-cita negara yang menjadi basis bagi sistem teori dan praktek penyelenggaraan negara. Filsafat politik Pancasila adalah filsafat politik negara Pancasila yang memfungsikan Pancasila sebagai dasar filsafatnya dan sebagai ideologinya. Nilai-nilai etika dalam Pancasila. Nilai-nilai etika yang terkandung dalam Pancasila tertuang dalam berbagai tatanan sebagai berikut.
tatanan bermasyarakat, tatanan kerjasama antar negara, tatanan pemerintah daerah, tatanan bela negara, tatanan pendidikan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk materi terakhir akan disampaikan oleh Marliana Johan. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, pada zaman Orde Lama, pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti oleh banyak partai politik. Kedua, pada zaman Orde Baru, sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataran. Pada zaman Orde Baru itu muncul konsep manusia seutuhnya sebagai manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Saya akan menyimpulkan kesimpulan dari materi Pancasila sebagai sistem etika. Jadi, Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia dalam semua aspek kehidupannya. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan bernegara seperti korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan bisa diminimalisir. Sekian presentasi dari kelompok kami, saya akhiri. Terima kasih dan selamat pagi.